Tujuan percobaan mengetahui tingkat sensitivitas telinga manusia terhadap bunyi dari berbagai jarak. Pengujian pertama dilakukan sebelum telinga ditutup. Pada jarak 1 meter, bunyi terdengar sangat jelas. Jarak 2 meter, bunyi masih terdengar jelas. Jarak 3 meter, bunyi mulai terdengar kurang jelas. Saat telinga kanan dan kiri ditutup bergantian, jarak 1 meter, bunyi masih terdengar jelas. Jarak 2 meter, bunyi masih terdengar. Jarak 3 meter, bunyi terdengar kurang jelas. Berdasarkan hasil praktikum, semakin jauh jarak sumber bunyi, maka bunyi yang diterima telinga semakin lemah. Kepekaan indera pendengaran dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum IPA Fisika modul 6 gelombang, yaitu percobaan 2 tentang struktur dan fungsi telinga. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasikan bagian-bagian telinga manusia beserta fungsinya dalam proses pendengaran. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini adalah gambar struktur telinga manusia, buku IPA atau sumber referensi, kamera handphone untuk dokumentasi tabel pengamatan. Langkah pertama, saya mengamati gambar struktur telinga manusia. Berdasarkan hasil pengamatan, telinga manusia terdiri atas bagian utama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam, dan koklea. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi dari lingkungan sekitar. Liang telinga berfungsi menyalurkan bunyi menuju gendang telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggul. Gendang telinga akan bergetar saat menerima bunyi getaran tersebut, kemudian diteruskan dan diperkuat oleh tulang-tulang pendengaran. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput, dan saraf pendengaran koklea berfungsi mengubah getaran bunyi menjadi impuls saraf. Selanjutnya, saraf pendengaran membawa impuls tersebut menuju otak. Berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa di setiap bagian telinga memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya bekerja secara terpadu dalam proses pendengaran. Demikian video praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme transmisi pendengaran. Proses pendengaran dimulai ketika bunyi dari lingkungan ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya bunyi masuk melalui liang telinga menuju gendang telinga. Saat bunyi mengenai gendang telinga akan bergetar sesuai dengan frekuensi bunyi yang diterima. Getaran tersebut kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan sekaligus memperkuat getaran bunyi. Setelah itu, getaran diteruskan menuju koklea atau rumah siput yang berada di telinga dalam. Di dalam koklea, getaran bunyi diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf kemudian dikirim melalui saraf pendengaran menuju otak. Otak akan memproses impuls tersebut sehingga manusia dapat mengenali dan memahami bunyi yang didengar. Urutan transmisi pendengaran adalah bunyi, daun,
bunyi daun telinga, lian telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, koklea, saraf, pendengaran, otak. Berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses pendengaran terjadi melalui tahapan yang teratur dan melibatkan kerjasama antara telinga dan sistem saraf. Demikian video praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.